Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Desember 2022 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 9 Desember 2022, gereja mengajak kita untuk membuka hati, melihat dan belajar peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kitab suci, Injil berpesan agar kita mendengarkan Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dan kita belajar terbuka untuk mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berani terlibat. Dan keterlibatan kita pertama-tama untuk ikut menciptakan suasana lebih baik. Secara garis besar umum, ikut mempersiapkan keselamatan bersama. Jangan seperti orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka tidak peduli dan hanya berkomentar, tetapi tidak terlibat. Dan sikap seperti itu tidak cocok untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kita diminta berjaga-jaga. Berjaga-jaganya justru dengan membuka hati, membuka telinga untuk menjadi lebih peka terhadap situasi di sekitar. Kepekaan itu membuat kita bisa menangkap jejak-jejak Tuhan yang hadir lewat peristiwa di sekitar kita, juga lewat orang-orang yang kita hadapi, kita layani. Kita tidak boleh hanya berkomentar tetapi tidak terlibat. Karena memang paling mudah itu berkomentar. Dan persoalannya seringkali komentarnya itu negatif. Dan itu sungguh-sungguh pertama menjengkelkan, yang kedua tidak membuat situasi lebih baik, dan kemudian kita sendiri tidak belajar untuk menjadi lebih beriman, penuh kasih, dan membawa harapan. Kita tidak bertumbuh pada dasarnya. Maka daripada sekedar berkomentar, kita diminta terlibat. Mengasihi pada dasarnya adalah terlibat.
untuk berjuang bersama, berjalan bersama, menjadi pribadi lebih baik, menjadikan orang lain juga lebih baik. Bertumbuh bersama menciptakan relasi yang lebih baik, suasana yang lebih bagus. Dan keterlibatan itu mengajar kepada kita banyak hal tentang kesabaran, tentang ketekunan, tentang kepedulian, dan di situ kelihatan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi atau tidak. Karena mengasihi pertama-tama harus berani terlibat. Jangan hanya berkomentar. Dengan terlibat itu, kita sungguh-sungguh bisa merasakan, kita sungguh-sungguh bisa berempati. Kita bahkan juga bisa meringankan penderitaan sesama kita lewat keterlibatan kita. Jangan seperti orang bangsa Yahudi zaman Yesus. Tuhan Yesus yang makan minum dikritik, dikomentari sebagai pemabuk dan sahabat pemungut cukai. Tapi tidak belajar apa-apa karena kemudian tidak terlibat, tidak masuk di dalamnya. Kalau masuk di dalamnya, justru kemudian bisa mengerti bahwa Yesus dengan pemungut cukai tetap mengasihi, tetapi memanggil juga pada pertobatan. Yesus memang makan minum, tetapi tetap bijaksana. Tidak berpuasa hanya untuk supaya kelihatan, supaya dihargai, bahwa berpuasa lebih suci dari yang lain. Bukan itu. Nah, dengan keterlibatan kita bisa mengerti. Tetapi kalau hanya dengan komentar, kita tidak belajar apa-apa. Juga ketika Yohanes berpuasa dan mati raga, kita menganggapnya kerasukan setan. Komentar negatif dan kemudian tidak belajar apa-apa. Tapi kalau ikut terlibat, ikut berpuasa, ikut berjaga-jaga bersama Yohanes, malah bisa menyiapkan jalan Tuhan. Jadi sebetulnya kita semua dipanggil untuk menjadi lebih terbuka, untuk menjadi lebih peka dan terlibat. Makin mencintai, makin bersaudara, makin terlibat. Itu berarti ada kepedulian. Kalau hanya berkomentar, kita tidak peduli sebetulnya. Kalau peduli, tidak perlu komentar. Diam-diam, menolong, membantu, terlibat. Dan cinta yang terbesar adalah cinta yang dijalankan dengan keheningan. Cinta yang dilaksanakan dalam diam. Itu berarti tidak harus diketahui oleh orang lain. Dan itu teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mencintai kita tanpa batas dan mencintai kita dalam diam. Dia memanggul salibnya, berjalan dengan tekun dan setia menuju ke Gunung Kalvari, tempat dia akan disalibkan. Dalam diam, dalam kepasrahan, dalam keikhlasan. Mencintai dalam diam adalah mencintai menurut teladan Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak mencintai hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan kepedulian, dengan keterlibatan. Maka sikap terlibat, sikap terbuka, sikap mau peduli adalah sikap yang tepat untuk berjaga-jaga, menyambut kehadiran Tuhan yang akan segera kita rayakan. Dan sikap berjaga-jaga, kewaspadaan adalah sikap yang tepat, yang menolong kita untuk lebih memahami, membantu kita untuk lebih berempati, membantu kita untuk lebih bisa peduli dan terlibat. Kepedulian dan keterlibatan adalah langkah cinta yang benar, kasih yang tepat. Tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak hanya sekedar berkomentar, tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi terlibat, mengalami terlebih dahulu, menolong, dan kalau perlu dalam diam. Kita justru bisa belajar banyak, karena kita percaya Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu memperhatikan setiap peristiwa hidup kita, baik yang kita wartakan dengan kata-kata, maupun yang kita jalankan dalam diam. Namun yang paling penting, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri,
yang memang selalu menyertai kita dan selalu hadir dalam peristiwa hidup kita. Tinggal kita terbuka, peka atau tidak. Dan kalau kita terbuka dan peka, kita menemukan jejak-jejak kehadiran Tuhan, kita siap menyambut kelahirannya, dan kita kemudian bisa menjadi lebih peduli, lebih berempati, lebih mendengarkan, dan mengurangi komentar. Banyak perkara bisa selesai kalau kita terlibat menjalankannya di dalam diam. Tetapi banyak persoalan muncul kalau kita banyak berkomentar, terutama kalau kita komentar negatif. Belum mengerti, belum mengalami, belum terlibat, sudah komentar. Kita akhirnya tidak belajar apa-apa. Maka mari para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dari firman Tuhan untuk berani lebih terlibat, berani lebih peduli, berempati, melaksanakan kasih dalam tindakan nyata, dalam keterlibatan kita. Sehingga kita belajar banyak, kita bertumbuh banyak, kita siap menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 9 Desember 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini masih jadi berkat.